Hong wilaheng ngawit namastu nama sidem. Sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa. Sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora duwe apa-apa. Sing duwe sak kabehing jagat iki dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Aku pasti sudah mengira dirimu sudah tidak sabar untuk mengomentari Suimen Niatora dan kawan-kawan. Aku hanya bisa mengucapkan minta maaf, geng, karena 5 bulan ke belakang ini banyak sekali yang harus didahulukan di omah ulang reh. Jadi agak terbengkalai. Tapi jangan khawatir karena sekarang saya akan nyocot lagi untuk kembali menceritakan atau kita membaca kembali Serat Centini episode ke-33, Syariat Agama Langit. Langsung kita mulai ya. Ki Ajar Satmoko akhirnya telah tuntas, kan kemarin sudah tuntas di Tengger, untuk menjabarkan agama Buddha. Dan kini gantian bertanyalah Ki Ajar Satmoko kepada Jayeng Sari. Nah, Ger, anakku Jayeng Sari, sekarang tolong kamu jabarkan ajaran agama kenabianmu. Apakah sejalan dengan ajaran agamaku? Lalu Jayeng Sari akhirnya menjawab, ada beberapa perbedaan memang Ki dalam kewajiban dan pantangannya. Nah, coba jelaskan, aku ingin mendengarkannya Jayeng Sari, katanya Ki Ajar Satmoko. Jayeng Sari menyembah lalu akhirnya berkata, di dalam kitab Bayanudaya, dan ini mungkin dimaksudkan adalah Bayanul Adyan atau penjelasan agama-agama, disebutkan bahwa ada 6 syariat nabi penyebar agama. Masing-masing dijalani oleh umat yang tidak sama. Kita mulai yang pertama inggih, yaitu syariat Nabi Adam. Berbunyi seperti ini: sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, dan aku bersaksi bahwa Nabi Adam adalah utusan Allah. Waktu sembahyang syariat Nabi Adam dalam sehari semalam ada 10 kali, yaitu 3 kali pada siang hari dan 7 kali pada malam hari. Kitab sucinya ada 10 jilid. Malaikat Jibril hanya turun 11 kali pada setiap bulan puasa, yaitu puasa Abel dan puasa Sut. Abel itu putih, dan itu terjadi setiap tanggal 29 dan 30. Waktu buka puasanya pada sore hari, saat matahari sudah mulai terbenam. Yang dilarang adalah makan daging binatang yang bermanfaat bagi pekerjaan manusia. Haram atau dilarang juga kawin dengan saudara kembar. Yang dibolehkan atau dihalalkan adalah perkawinan yang bukan dengan saudara kembar seibu. Setelah Nabi Adam meninggal dan diganti oleh putra laki-lakinya yang bernama Sis, mengawini saudara kandung itu menjadi terlarang atau haram. Dan yang diperbolehkan adalah kawin dengan saudara sepupu dan seterusnya.
Perkawinan pada zaman itu tidak perlu dengan akad nikah. Jika kedua pihak sudah sehati, maka pejabat yang berwenang akan langsung mengizinkan menjadi suami istri. Dan jika suami meninggal, maka istrinya yang menjanda boleh menikah lagi. Sama halnya jika istri yang meninggal, maka suami yang menduda juga boleh menikah lagi. Bagi umat yang meninggal dunia, jenazahnya itu akan dikuburkan di gunung. Lalu Jayeng Sari melanjutkan syariat yang kedua. Syariat yang kedua ini adalah syariat Nabi Nuh. Bunyinya adalah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nuh adalah wakil Allah. Sehari semalam sembahyangnya ada 12 kali. Kitab sucinya ada 50 jilid. Malaikat Jibril turun sebanyak 50 kali, dan puasanya adalah tiap akhir bulan, yakni sehari semalam saja. Yang diharamkan atau dilarang adalah memakan daging binatang yang memakan kotoran. Tapi jika binatang itu belum pernah makan kotoran, maka diperbolehkan memakan dagingnya. Contohnya adalah anak anjing hanya masih menyusu, belum makan yang lain. Syarat dalam pernikahan adalah dengan seizin orang tua. Pengantin saling tukar pakaian, yakni pakaian suami dirawat istri, sedangkan pakaian istri dirawat suami. Jika bercerai, maka pakaian tersebut dikembalikan dan keduanya tidak boleh menikah kembali. Seseorang diperbolehkan menikah hanya jika salah satunya meninggal dunia. Dan jika ada umat yang meninggal dunia, maka jenazahnya dibenamkan ke dalam air yang sangat dalam. Syariat yang ketiga adalah syariat Nabi Ibrahim. Artinya, sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Ibrahim adalah sahabat Allah. Salatnya 22 kali sehari semalam. Kitab sucinya ada 10 jilid. Malaikat Jibril turun sebanyak 60 kali. Tiap hari Jumat diwajibkanlah semua umatnya untuk berpuasa. Waktu buka puasanya adalah setelah matahari terbenam. Yang dilarang adalah makan binatang yang memakan daging, buah-buahan yang pohonnya berduri, serta dedaunan yang bisa menyebabkan gatal. Dan yang diperbolehkan adalah binatang yang tidak makan daging, minum tuak, dan sejenisnya. Dalam pernikahan yang berwenang, menikahkan adalah bapak, kakek, dan saudara lelakinya. Laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita. Seorang janda atau duda diperbolehkan kawin lagi. Jika ada umat yang meninggal dunia, maka jenazahnya dikubur di dalam tanah yang suci, yaitu tanah yang belum pernah ternoda oleh darah orang yang dianiaya dan belum pernah dipakai untuk berzina. Lalu sekarang kita lanjut lagi ke syariat yang keempat, yaitu syariatnya Nabi Musa. Bunyinya adalah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Musa itu adalah kawan sabda Allah. Salatnya ada 40 kali sehari semalam. Kitabnya bernama Taurat. Pada zaman Nabi Daud, kitab ini bernama Zabur.
Bagi yang melanggar ajaran agama akan dihukum sebagaimana hukuman setimpal bagi orang yang melanggar hukum. Misalnya, dia salah karena membunuh, maka akan dihukum mati. Dan para raja diberi wewenang untuk menikahkan pengantin hingga berjumlah 100 orang. Umat Nabi Musa diwajibkan berpuasa selama 40 hari dalam 1 tahun. Waktu buka puasa adalah sore hari. Dan setiap seminggu sekali, yakni pada hari Jumat, dilarang makan daging. Yang dilarang atau diharamkan adalah memakan daging binatang yang sedang mendapat aral, seperti sedang sakit atau sedang bunting. Di luar itu semua boleh dimakan. Dalam masalah perkawinan, akad nikah dilakukan oleh raja atau pejabat pemerintah. Duda atau janda boleh menikah lagi. Jika ada umat yang meninggal dunia, maka jenazahnya dikubur di dalam tanah yang bersih dan tinggi. Kita lanjut ke syariat yang kelima, yaitu syariatnya Nabi Isa. Bunyinya adalah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Isa adalah putra Allah. Sembahyang hanya dilakukan setiap hari Ahad, tetapi 50 rakaat. Kitabnya adalah Injil. Malaikat Jibril turun sebanyak 12 kali. Puasanya pada hari-hari Paskah, sejak wafatnya Kanjeng Nabi Isa sampai bangkitnya dari kubur. Jadi selama 3 hari itu puasa-puasa lagi kenceng-kencengnya. Waktu berbuka puasa mereka atau kaum Nabi Isa adalah saat matahari terbenam. Sehari sebelum Kamsin dan 2 hari sesudahnya juga diwajibkan berpuasa. Waktu berbuka puasa juga ketika matahari terbenam, lalu ditutup dengan hari raya Kamsin. Yang diharamkan adalah makan daging pada hari Jumat, tapi boleh makan ikan dan sejenisnya. Yang dihalalkan adalah memakan apa saja yang tidak menimbulkan rasa muak, jijik, atau yang meragukan. Dalam hal pernikahan, setelah akhirnya mereka menikah atau ada pasangan menikah, maka suami dan istri diberi surat pegangan. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, perempuan sangat diluhurkan sehingga tidak boleh dimadu. Jika terpaksa terjadi perceraian, maka keduanya tidak boleh lagi melakukan pernikahan, kecuali jika sudah ada persetujuan di antara mereka berdua. Jika ada umat yang meninggal dunia, maka jenazahnya dikubur di tanah yang datar, bersih, dan rata. Lebih utama lagi jika dikubur di dalam gereja. Syariat terakhir atau keenam adalah syariat Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan yang utama di dunia, yakni sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi sampai sekarang. Hampir seluruh penduduk tanah Jawa ini sudah menganut syariat Kanjeng Nabi. Adapun bunyinya, sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang maha suci. Sholatnya adalah 5 kali sehari semalam. Tak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah salat subuh. Itu dilaksanakan menjelang fajar menyingsing sebanyak 2 rakaat. Kedua, sholat zuhur dikerjakan ketika matahari mulai sedikit condong ke barat.
hingga menjelang sore, sebanyak 4 rakaat. Ketiga adalah sholat asar, dikerjakan pada saat Sang Hyang Surya hampir bersembunyi di balik bukit, sebanyak 4 rakaat. Keempat adalah sholat maghrib, dilakukan senja hari pada saat matahari mulai memerah, sebanyak 3 rakaat. Dan yang kelima adalah sholat isya. Ketika matahari benar-benar sudah tidak kelihatan, dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Setelah sholat isya, meskipun sudah tidak ada sholat wajib, tapi dianjurkan sholat sunnah minal witri sebanyak 2 rakaat. Setelah salam, dilanjutkan dengan sholat sunat 1 rakaat lalu salam. Umat Kanjeng Nabi itu berzakat setiap bulan. Banyaknya sekadar layak bagi penerima zakat, dan setiap setahun sekali membayar zakat fitrah, yakni menjelang hari raya. Pada bulan Ramadan diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh dan berbukanya ketika waktu maghrib tiba. Malamnya diperkenankan makan dan melakukan apa saja agar kuat berpuasa di siang harinya. Menjelang pagi sebelum melakukan puasa, dianjurkanlah makan sahur agar kuat menjalani puasa tersebut. Apabila Sang Hyang Widi berkenan memberi kuasanya, maka pada bulan Dzulhijjah bisa pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Adapun rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah pergi haji ke Mekah. Musakaf Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, mengandung 140 surat yang mengandung 3 masalah utama, yaitu nubuat, hukumah, dan wahyu wilayah. Wahyu nubuat akan bermakna sebagai bukti telah menjadi sahabat Nabi. Wahyu hukumah akan bermakna jika sudah menjadi narpati atau penguasa. Wahyu wilayah akan bermakna jika telah menjadi wali yang berkedudukan sebagai waliullah yang menjadi mustika bagi para pengikutnya. Karena malaikat Jabrail atau Jibril telah turun kepadanya sejarak 2 laksa. Sementara itu, yang menjadi pemimpin dalam menjalankan agama Islam adalah penghulu. Kiblat umat Islam dibagi menjadi 4, yang kesemuanya menghadap ke Baitullah, yakni di Masjidil Haram. Yang di timur, Mekah menghadap ke barat, yakni Kanjeng Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i. Yang di utara menghadap ke selatan, yakni Kanjeng Imam Hanafi. Yang berada di barat menghadap ke timur, yakni Imam Maliki. Dan yang berada di selatan menghadap ke utara, yaitu Imam Kambali. Itulah 4 tuntunan sembahyang bagi umat Islam. Terserah untuk memilih salah satu yang menjadi kesukaannya. Orang-orang Jawa sendiri lebih memilih Imam Syafi'i sebagai teladannya. Sekarang kita ke makanan, Ki. Makanan yang diharamkan bagi umat Islam adalah bangsa binatang bertaring, bangsa burung yang mencengkram seperti gerudo, serta binatang yang hidup di 2 alam, yakni di darat dan di air. Yang juga diharamkan adalah hal-hal yang makruh, najis, beracun, memabukkan, atau mengandung racun.
Sementara yang diperbolehkan atau halal adalah semua yang tidak haram. Dalam masalah perkawinan, yang berwenang untuk menikahkan pengantin itu adalah wali, yakni bapak. Jika bapak tidak ada, maka bisa diganti dengan kakak laki-laki. Jika kakak laki-laki tidak ada, maka bisa diganti dengan kerabat dari pihak bapak. Sementara yang menikahkan adalah penghulu agama yang didampingi oleh 4 orang saksi. Seorang janda atau duda boleh menikah kembali. Semenjak Nabi Sis hingga Nabi Muhammad, perempuan yang boleh dinikahi adalah saudara sepupu, saudara misan, dan seterusnya, baik dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan yang semuanya itu bukan ahli waris. Yang tidak boleh dinikahi adalah saudara kandung serta semua anak-anaknya. Memadu dengan saudara istri juga tidak boleh. Kalau harus melakukannya, maka salah satu harus dicerai. Laki-laki boleh memiliki istri sampai 4, lebih dari itu tidak boleh. Ada lagi aturan yang lainnya, yakni anak laki-laki yang sudah berumur 12 tahun itu harus dikitanki. Sementara anak perempuan yang sudah berumur 3 tahun harus disunat. Jika ada umat yang meninggal, maka jenazahnya dikubur di dalam tanah. Bagi mazhab Imam Syafi'i, jenazahnya harus dibujurkan ke arah utara. Bagi mazhab Imam Hanafi, dibujurkannya ke arah barat. Dalam mazhab Imam Maliki dibujurkan ke arah selatan, sedangkan mazhab Imam Kambali dibujurkan ke arah timur. Demi kesempurnaan jenazah, ada 4 aturan khusus bagi jenazah yang hendak dikuburkan, yang sudah disyariatkan semenjak Nabi Adam hingga kini. Keempat aturan tersebut adalah: 1. Dimandi sucikan dengan air sampai bersih. Lalu kedua, disolatkan. Ketiga, dirawat dengan dibungkus kain mori serta cermat hingga tidak kelihatan. Keempat, dikubur di dalam tanah atau dibenamkan ke dalam air. Demikian lagi yang bisa saya sampaikan ajaran para nabi yang memegang syariat tersebut. Dan lengkap sudah ajaran 6 nabi yang tertulis dalam kitab Ki. Lalu setelah mendengar Jayeng Sari, Ki Ajar Satmoko tersenyum, lalu berujar, Ya, saya rasa perbedaan antara ajaran Buddha dengan yang lain hanya terletak pada masalah cara. Sedangkan tujuannya adalah sama. Jayeng Sari menunduk, mengangguk mengiyakan, Buras pun ikut mengangguk, tanda dia ikut sepakat. Kawan-kawan, sekian dulu, 1 episode sudah selesai. Aku mencoba kejar tayang, menebus yang sudah terlewat lama. Semoga juga bisa terus dan langgeng. Matur nuwun. Dan salam buat semua teman-teman yang sudah komen, subscribe, dan semoga sehat terus. Mugi sedaya pinaringan sehat, selamat lan sedaya ingkang sae. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.